Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Ibu Nina. Kali ini saya ingin membahas asesmen nasional versus ujian nasional. Penasaran? Apa sih perbedaannya? Yuk, simak video saya. Wow, ujian nasional mulai dihapus. Dan sekarang apa sih penggantinya? Saya jelaskan ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim mengatakan, tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional. UN pada tahun 2021 akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum, seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Kita lihat, apa itu AKM? DRA Sriwayuningsi MPD mengatakan bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Kemudian, sekarang kan penggantinya asesmen nasional. Asesmen nasional yaitu mencakup 3 komponen. Yang pertama yaitu AKM tadi, asesmen kompetensi minimum, yang terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Kemudian kedua, survei karakter, dan ketiga, survei lingkungan belajar. Peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan. Namun, tidak untuk semua murid. Pemilihan sampel secara acak dari setiap satuan pendidikan. Pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan bergantung dengan kemampuan siswa. Ini dapat informasinya dari kegiatan BIMTEK Mendikbud kemarin ya. Sekarang apa perbedaan UN dengan AN? Kita simak perbedaannya. Yang pertama dari tujuan pelaksanaan. Kalau dulu UN itu dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, sedangkan sekarang AN dilaksanakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi berbeda ya. Untuk jenjang penilaian, kalau UN dulu dilaksanakan mulai dari jenjang SMP MTS serta SMA, MA, dan SMK. Kalau AN atau asesmen nasional mulai dari jenjang SD, MI, SMP atau MTS, SMA, MA atau SMK, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Wow, jadi bisa diikuti oleh semua jenjang ya kalau AN. Kemudian level siswa yang bisa mengikuti AN dan UN. Untuk UN dulu di tingkat akhir pada setiap jenjangnya ya. Tadi untuk SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan untuk sekarang, asesmen nasional itu dapat diikuti untuk jenjang SD di kelas 5, untuk jenjang SMP di kelas 8, dan jenjang SMA itu di kelas 11. Selanjutnya, perbedaan dari subjek siswa. Kalau UN dulu sensus, semua siswa berarti mengikuti UN karena wajib ya untuk lulusan. Kalau sekarang asesmen nasional itu dilakukan berdasarkan survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kemudian model soalnya, kalau UN dulu itu PG atau pilihan ganda, serta untuk jenjang SMA atau SMK itu ada isian singkat untuk pelajaran matematika. Kalau sekarang asesmen nasional, model soalnya berupa pertama ada pilihan ganda, yang kedua menggunakan PGK atau pilihan ganda kompleks. Jadi
Siswa dapat menjawab lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian menjodohkan isian singkat. Nah, ini soal mencocokkan soal dengan jawaban. Dan uraian. Sasaran penilaiannya untuk UN, penguasaannya terhadap mata pelajaran. Sedangkan AN, sasaran penilaiannya kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Untuk metode penilaian yang terakhir, jika UN dulu menggunakan sistem CBT dan PBT, komputer dan paper. Kalau AN menggunakan MSAT di komputer, multistage adaptive testing, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Contohnya, jika siswa mampu memecahkan atau menyelesaikan pernyataan dengan benar pada satu soal, dia akan diberikan untuk soal selanjutnya soal yang lebih rumit. Jika siswa belum mampu atau salah mengerjakan satu soal, maka untuk soal selanjutnya dia akan diberikan soal yang lebih sederhana. Seperti itu. Bagaimana, jelas? Untuk perbedaan UN dan AN. Jadi, untuk siswa-siswi jangan takut ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.